Disinilah kami dibekali berbagai ilmu yang berguna bagi kami ke depannya untuk menunjang kemampuan kami dalam meraih kesuksesan dengan berlandaskan karakter keagamaan dan kebangsaan. Kami disediakan dan dilengkapi dengan fasilitas yang memenuhi standar pembelajaran. Kami dibimbing oleh tenaga pendidik yang profesional dalam bidangnya. Kami dididik secara spesifik berkelanjutan demi tercapainya prestasi. Kami sangat terbantu dengan biaya pendidikan yang terjangkau, dengan banyaknya pilihan fakultas yang unggul dan lokasi yang strategis, yaitu memudahkan kami menempuh pendidikan yang lebih tinggi dalam menggapai cita-cita. STEKOM memiliki tenaga pendidik yang berintegritas tinggi dalam membina mahasiswanya sehingga tercipta lulusan yang berkualitas, mengajar dengan metode pembelajaran yang update dengan materi yang menarik demi tercapainya suatu kompetensi pembelajaran. Mahasiswa mendapatkan ruang pembelajaran ber-AC yang nyaman dan bersih, dilengkapi dengan laboratorium, ruang praktikum, serta sarana dan prasarana untuk menunjang media pembelajaran. Dengan tenaga pendidik yang update dan penyampaian materi yang menarik menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. STEKOM juga memiliki kerjasama dengan Disnaker dan berbagai perusahaan yang siap mengajakmu bergabung menjadi bagian dari mereka. Yang pertama dari Fakultas Komputer Bisnis, S1 Desain Grafis, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Komputer, S1 Sistem Informasi, S1 Kewirausahaan, S1 Bisnis, S1 Manajemen, S1 Akuntansi. Fakultas yang kedua adalah Fakultas Vokasi, D4 Komputerisasi Akuntansi, D4 Manajemen Informatika, D3 Teknik Elektronika, D3 Komputer Grafis, D3 Teknik Komputer, D3 Kebidanan, D3 Manajemen Perdagangan, D3 Komputerisasi Akuntansi, D3 Manajemen Informatika. STEKOM menjadi universitas yang unggul, berkualitas, dan mampu Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar manajemen pada hari ini, Senin 13 Desember 2021. Baik, sebelumnya terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini sudah ada, baru 3 ya. Ada Mas Fikri, Mbak Dewi Indah Arum, dan Mbak Taratia. Baik, sebelum saya lanjutkan untuk suara, apakah sudah jelas? Oke, Mas Fajar sudah jelas ya untuk suara ya, nggak ada masalah. Baik, terima kasih banyak responnya. Oke, ini hadir lagi ada Mas Fajar dan Mbak
Wahyu Dewi Wulandari. Baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Nah, sambil menunggu rekan yang lain bergabung ya, saya sambil mulai saja untuk perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen. Baik, pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan ke-10 ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai pengendalian ya, pengendalian perusahaan atau pengendalian organisasi. Nah, masih ingat ya bahwa dalam proses implementasi strategi atau rencana perusahaan, nah ini ada aktivitas-aktivitas krusial. Nah, ini yang paling terakhir ya aktivitasnya adalah pengendalian atau kontrol. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini diharapkan Anda semua nanti setelah mengikuti kelas memahami dan mampu menjelaskan mengenai yang pertama pengertian pengendalian, yang kedua alasan melakukan pengendalian, yang ketiga jenis-jenis pengendalian, dan yang terakhir adalah langkah-langkah ya atau mekanisme dalam melakukan pengendalian. Nah, ini merupakan pembahasan yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Baik, selanjutnya untuk perkuliahan nanti saya akan memaparkan materi. Jika dalam proses pemaparan materi ada yang ingin ditanyakan, silakan ketikkan saja pertanyaan Anda pada kolom live chat. Kemudian diharapkan untuk mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, karena nanti setelah pemaparan materi akan saya berikan kuis terkait dengan pembahasan kita pagi hari ini, gitu ya. Baik, oh ya sebelumnya terkait dengan ujian perbaikan ya atau ujian remedi UTS maupun susulan ya. Nah, jika ada yang kemarin sih harapan saya ya, ekspektasi saya itu Anda semua bisa memenuhi paling tidak nilai minimal gitu ya, atau 75 ya, paling nggak 70 lah gitu. Jika kalaupun ada yang masih kurang ya, nah nanti silahkan Anda maksimalkan di UAS ya. Anda maksimalkan di UAS, kemudian tugas juga silahkan dilengkapi ya. Ya, jadi kemarin sih harapan saya bisa bagus semua nilainya ya, karena jika Anda pelajari materi yang saya berikan ya dari materi pertama sampai dengan materi 7, nah itulah soal-soal yang saya keluarkan dalam UTS ya. Mungkin yang nilainya bagus-bagus itu paling tidak sudah baca dan tahu ya bahwa soal-soal yang ada di UTS itu semuanya ada di materi. Itu ya, saya tidak melenceng dari materi yang pernah saya berikan. Makanya saya juga heran masih ada saja yang nilainya kurang. Itu ya. Nah, mungkin nanti yang nilainya masih kurang silahkan dimaksimalkan pada saat UAS, dan tugasnya juga silahkan dilengkapi. Itu ya. Baik, saya masuk ke materi. Ini kita masuk pada definisi pengendalian atau pengawasan ya atau kontrol. Nah, di sini pengendalian ya didefinisikan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Atau di sini ya menurut Stoner, pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sudah sesuai dengan apa yang direncanakan ya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan atau tujuan organisasi. Nah, kalau tidak sesuai apa yang harus dilakukan? Ini ada pada definisi yang pertama ya. Ini diambil tindakan ya sehingga dapat kembali ke rule ya atau ke jalur yang sudah ditentukan ya atau rencana-rencana yang sudah ditentukan untuk mencapai tujuan tersebut ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada alasan melakukan pengendalian. Nah, ini kenapa sih dibutuhkan pengendalian atau kontrol?
Yang pertama, kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan perencanaan. Ya, ada pelanggaran, ada penyimpangan, ya, atau ada fraud, ya, kecurangan, ya, dalam proses pelaksanaan perencanaan. Nah, sehingga dibutuhkan pengendalian atau kontrol. Alasan yang kedua, adanya kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pihak perencana dan pelaksana. Nah, ini tidak menutup kemungkinan ya bahwa antara yang merencanakan dengan yang melaksanakan itu terjadi miss ya, atau terjadi kesalahpahaman. Nah, sehingga di sini perlu dilakukan pengawasan atau controlling apakah rencana yang sudah ditetapkan oleh si perencana itu dapat dilaksanakan dengan baik oleh si perencana ya tadi, dapat dilaksanakan dengan baik oleh si pelaksana. Kemudian alasan yang ketiga adalah kemungkinan kurangnya penjabaran pekerjaan. Nah, ini juga kemungkinan yang sering terjadi ya, bahwa dalam proses penjabaran pekerjaan itu tidak jelas atau kurang jelas ya, sehingga pelaksana itu hanya meraba-raba apa sih yang harus saya kerjakan. Nah, sehingga di sini ada potensi ya terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh si perencana. Kemudian alasan yang keempat adalah kemungkinan bawahan kurang menguasai pekerjaan. Nah, ini juga kemungkinan yang sering terjadi ya. Kenapa rencananya tidak bisa berjalan dengan yang diharapkan oleh si perencana ya, karena pelaksananya ya atau bawahannya atau karyawannya ini kurang menguasai pekerjaan. Ya. Nah, sehingga apa yang dikerjakan itu tidak dapat memenuhi ekspektasi si perencana. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa di dalam suatu perusahaan atau organisasi memerlukan yang namanya pengendalian atau kontrol. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pengendalian. Tadi sudah alasannya ya, sekarang kita tujuannya. Nah, kenapa sih apa sih tujuan dari melakukan pengendalian? Nah, di sini tujuan dari pengendalian adalah mencegah. Ya, tujuannya mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi. Ya, yang mungkin akan terjadi. Nah, ini kalau bisa sebelum kesalahan atau penyimpangan itu terjadi, nah ini sudah dicegah terlebih dahulu. Sehingga sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai dengan baik. Nah, ini merupakan tujuan dari pengendalian atau pengawasan ya atau kontrol adalah mencegah ya adanya penyimpangan atau memperkecil kesalahan yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya kita masuk pada mekanisme pengendalian. Nah, ini cara melakukan pengendalian atau mekanismenya seperti apa kita lihat di sini. Yang pertama adalah menetapkan standar, ya, menetapkan SOP-nya, ya, menetapkan misalnya targetnya, ya, menetapkan ketentuan atau kebijakannya. Kemudian tahap yang kedua adalah menyusun umpan balik atau feedback. Ya, misalnya terkait dengan rencana nih. Sudah belum ya berjalan dengan rencana atau dilihat nih yang real terjadi ya atau yang sudah terlaksana itu seperti apa. Nah, kemudian disusun ya hasil-hasilnya itu seperti apa. Nah, setelah disusun feedbacknya atau umpan baliknya, kemudian dibandingkan ya antara kegiatan ya atau feedback tadi dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, setelah dibandingkan, kemudian diukur ya berapa besar penyimpangannya. Ya, sejauh mana penyimpangannya, material atau tidak ya atas penyimpangan yang terjadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah melakukan tindakan korektif yang diperlukan. Ya, jadi kalau misalnya tingkat penyimpangannya tinggi sekali nih. Nah, kemudian diidentifikasi apa sih yang harus dilakukan. Nah, kemudian diambillah tindakan-tindakan korektif ya agar penyimpangan yang terjadi itu bisa dibenahi atau diperbaiki
sehingga bisa berjalan dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya. Jadi misalnya nih terkait dengan bagian apa ya, misalnya di dalam perusahaan penjualan, ya. Penjualan misalnya targetnya nih, target yang diharapkan ya di bulan pertama itu misalnya bisa 1000 unit. Kemudian disusun nih feedbacknya, oh targetnya berapa ya, oh ternyata targetnya hanya 500. Kemudian dibandingkan dengan rencananya ya yang sudah ditetapkan, oh rencananya itu targetnya 1000 tapi kok ini bisa 500 ya, kemudian diukur nih penyimpangannya ya, dilihat lagi ya tadi setelah dibandingkan juga dengan harusnya nih misalnya untuk iklannya ya harusnya seperti ini, kemudian pelayanan kepada konsumen harusnya seperti ini, kemudian pemenuhan produk ya di pasaran harusnya bisa terpenuhi terus ya, tapi ternyata kok di pasar produknya kosong nih. Nah itu bisa dicari ya, atau misalnya tadi pelayanannya kurang memuaskan ya, atau harganya ya ternyata harganya terlalu tinggi. Nah, kemudian diukur penyimpangannya, kemudian dicari nih jalan keluarnya atau dicari tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan sehingga si barang ini ya nanti bisa kembali sesuai dengan rencana yang ditetapkan ya, bahwa bisa mencapai penjualan sebanyak 1000 unit. Itu contoh saja ya, contoh simpel misalnya di dalam penjualan. Ya, jadi dalam mekanisme pengendalian ada yang pertama adalah tetapkan dulu standarnya ya atau SOP-nya ya, atau bisa juga target-targetnya. Kemudian disusun umpan baliknya. Ya dilihat nih, realnya bagaimana ya? Kegiatan yang berjalan bagaimana ya? Nah, setelah disusun feedback-nya, kemudian dibandingkan dengan standar atau SOP ya atau target yang sudah ditetapkan sebelumnya tadi. Ya, setelah dibandingkan, kemudian dilihat nih, berapa jauh nih penyimpangannya, kemudian apa saja penyebabnya, ya. Nah, setelah dicari tahu, ya kalau memang penyimpangan yang terjadi itu membutuhkan tindakan korektif, maka diambillah tindakan korektif, ya, sehingga nantinya ke depan yang berjalan itu bisa sesuai dengan apa yang direncanakan, itu ya. Baik, selanjutnya kita masuk pada jenis pengendalian. Nah, ini untuk jenis-jenis pengendalian ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek waktu, yang kedua aspek objek, dan yang ketiga ada aspek subjek. Nah, untuk aspek waktu, ya di sini ada pengendalian preventif dan pengendalian represif. Ya, kalau pengendalian preventif ini adalah pengendalian yang dilakukan sebelum atau pada saat proses pekerjaan sedang berjalan. Ya, jadi sebelum pekerjaan tersebut berjalan atau ketika pekerjaan tersebut sedang berjalan. Ya, jadi diidentifikasi dulu nih, apa ya kira-kira resiko yang akan terjadi. Nah, nanti cara penanggulangannya akan seperti apa. Ya, jadi sudah diidentifikasi dulu ya sebelumnya. Sudah dilakukan tindakan preventif dulu sebelumnya. Nah, kalau represif ini adalah pengendalian yang dilakukan setelah pekerjaan selesai. Jadi setelah pekerjaan selesai baru diidentifikasi. Ya, sudah sesuai belum? Penyimpangan apa yang terjadi? Ya, penyimpangannya kira-kira material enggak? Nah, kalau material dibutuhkan tindakan korektif enggak? Nah, kalau dibutuhkan tindakan korektifnya apa nih? Sehingga nanti ke depannya kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana atau kembali sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Kemudian pengendalian atas dasar objek. Nah, ini ada pengendalian administratif dan pengendalian operasional. Baik, nah ini pengendalian administratif. Ini yang dilakukan di bidang administratif. Ini cuman sampai misal ya. Contohnya belum tertulis. Jadi misalnya ini terkait dengan administratif, misalnya inspeksi keselamatan dan kesehatan karyawan ya, sudah memenuhi standar, sudah berjalan belum ya ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan ini sudah dijalankan belum terkait dengan keselamatan atau kesehatan pekerja.
Ya, atau misalnya seperti prosedur penanggulangan kebakaran ya, misalnya perusahaan harus punya alat pemadam, harus punya ABC ya untuk menanggulangi ketika terjadi kebakaran. Nah, itu sudah ada belum? Nah, itu administratif ya. Atau untuk operator-operator mesin atau alat berat yang ada di perusahaan ya yang harus memiliki lisensi. Nah, itu sudah punya lisensi belum? Nah, itu merupakan pengendalian administratif. Kemudian kalau pengendalian operasional, nah ini berarti dilakukan terkait dengan operasionalnya ya, sudah sesuai dengan ketentuan belum gitu ya untuk operasionalnya, kemudian sudah efektif atau efisien belum terkait dengan operasional perusahaan. Kemudian ada pengendalian atas dasar subjek, ini pengendalian internal ya, pengendalian yang ditujukan pada pelaku fungsi-fungsi manajemen ya, pengendalian ke dalam perusahaan ya atau fungsi-fungsi manajemen. Kemudian ke eksternal ini ditujukan pada pelaku di luar fungsi manajemen. Selanjutnya kita masuk pada unsur-unsur pengendalian. Nah, ini ada 4 ya untuk unsur pengendalian. Yang pertama adalah detektor atau sensor. Nah, ini adalah mengukur apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Ya, jadi mengukur nih yang kegiatan yang sudah atau yang sedang berjalan atau sedang terjadi ini bagaimana? Ya, sudah sesuai atau belum? Nah, ini diukur dulu. Kemudian unsur yang kedua adalah asesor atau penilai, ya, menentukan signifikansi peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan standar yang seharusnya. Nah, ini tadi setelah diukur ya, kegiatan yang berjalan seperti ini, capaiannya sekian persen ya. Nah, kemudian dibandingkan nih dengan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Standar yang sudah ditetapkan misalnya capaian di bulan ini harusnya 80%, tapi kok ini hanya 50% ya, atau misalnya harusnya 100%, tapi ini hanya 50% atau hanya 75%. Nah, itu dinilai. Kemudian ada efektor atau pengubah. Nah, ini adalah mengubah perilaku jika asesor mengindikasi kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi ketika sudah masuk pada asesor atau penilai, ya tadi misalnya ada ketidaksesuaian ya atau ada penyimpangan. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan? Nah, ini berarti memenuhi unsur yang ketiga, yaitu unsur efektor atau pengubah. Nah, kemudian unsur yang terakhir adalah komunikasi. Nah, untuk unsur komunikasi ini adalah meneruskan informasi antara detektor dengan asesor maupun asesor dengan efektor. Ya, jadi kalau komunikasi ini sebenarnya hanya menyambungkan ya. Menyambungkan antara detektor dengan asesor ya, jadi informasi yang berasal dari detektor ini bisa tersampaikan ke asesor, kemudian dari asesor ini bisa tersampaikan ke efektor atau pengubah. Nah, ini membutuhkan yang namanya komunikasi ya, jadi penyampaian informasi. Jadi jika ada yang perlu dilakukan ya atau ada yang perlu dirubah atau diperbaiki ya, itu bisa dilakukan. Selanjutnya kita masuk pada pengendalian manajemen. Nah, pengendalian manajemen ini merupakan proses yang digunakan untuk mempengaruhi para anggota organisasi agar menerapkan strategi organisasi. Ya, jadi pengendalian manajemen ini mengendalikan ya atau proses yang digunakan untuk mempengaruhi, kalau di sini dikatakan ya. Jadi mengendalikan agar para anggota organisasi ya bisa berjalan ya sesuai dengan apa yang direncanakan atau bisa berjalan sesuai dengan strategi organisasi yang sudah ditetapkan ya, sehingga nanti mampu untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi. Selanjutnya di sini ada beberapa kondisi yang membutuhkan pengawasan atau kontrol atau pengendalian. Kondisi yang seperti apa saja yang membutuhkan kontrol? Ini yang pertama,
terjadinya penurunan pendapatan atau profit tapi tidak jelas faktor penyebabnya apa. Nah, ini ya, jadi ketika terjadi penurunan pendapatan atau profit tapi tidak dapat diidentifikasi penyebab-penyebabnya. Nah, ini membutuhkan pengawasan ya, pengawasan ekstra. Kemudian yang kedua adalah penurunan kualitas pelayanan. Ya, nah ini bisa diidentifikasi dari banyaknya keluhan pelanggan. Oh, misalnya keluhan pelanggannya sebelumnya hanya 10 orang nih atau 10 pelanggan yang komplain. Kok bulan ini sampai 50 pelanggan yang komplain. Nah, berarti ini ada sesuatu nih yang harus diperbaiki. Ada sesuatu yang perlu dikontrol atau diawasi. Ya, sehingga kedepannya keluhan pelanggan itu bisa berkurang. Kemudian yang ketiga, adanya ketidakpuasan pegawai. Ya, ini bisa diidentifikasi dari keluhan pegawai atau produktivitas yang menurun. Ya, misalnya, kinerja karyawannya kok sekarang turun ya, prestasinya pada turun, target-target nggak tercapai, ini apa yang terjadi? Nah, ini perlu kontrol atau perlu pengawasan. Kemudian berkurangnya kas perusahaan. Nah, ini berkurangnya kas perusahaan secara tiba-tiba ya. Nah, ini juga perlu pengawasan ya, dimana kas ini kan merupakan aset yang paling liquid ya. Jadi kalau kas ini kan merupakan aset yang paling liquid, jadi yang paling mudah berpindah tangan ya, atau paling mudah berubah ya, berpindah-pindah. Nah, ini untuk kas sendiri ini juga perlu pengawasan ekstra atau kontrol yang ekstra. Kemudian kondisi yang membutuhkan pengawasan adalah banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. Kemudian tidak terorganisirnya setiap pekerjaan dengan baik, dan yang terakhir adalah biaya yang melebihi anggaran. Nah, ini merupakan beberapa contoh kondisi yang membutuhkan kontrol atau pengawasan dari pihak perusahaan atau manajemen. Nah, kemudian kita masuk pada komponen pengendalian manajemen. Nah, ini ada beberapa komponen pengendalian. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Yang kedua, penilaian resiko. Kemudian yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima adalah pemantauan atau monitor. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian suatu organisasi mencerminkan keseluruhan sikap, kesadaran, dan tindakan seluruh organisasi sehubungan dengan pentingnya pengendalian dan penekanan pada organisasi. Ya, jadi ini lingkungan pengendalian itu berarti keseluruhan yang ada di dalam organisasi, ya, baik sikap, kesadaran, atau tindakan terkait dengan pentingnya pengendalian. Nah, komponen ini diwujudkan dengan cara pengoperasian, ya, pengoperasian yang ada di dalam perusahaan, cara pembagian wewenang dan tanggung jawab, kemudian cara komite audit berfungsi, dan metode-metode yang digunakan untuk merencanakan dan memonitor kinerja. Kemudian kita masuk pada komponen yang kedua ya. Kalau nggak ada komponen-komponen ini atau komponen-komponen ini tidak diperhatikan dengan baik ya oleh perusahaan, maka pengendalian yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan baik ya, sehingga 5 komponen tadi yang saya sampaikan itu perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kita masuk komponen yang kedua, yaitu penilaian resiko atau risk assessment. Nah, komponen untuk mengidentifikasi dan menganalisa resiko yang dihadapi oleh perusahaan dan cara-cara untuk menghadapi resiko tersebut. Ya, jadi komponen yang kedua adalah penilaian resiko. Ya, perusahaan harus melakukan risk assessment. Ya, jadi mengukur nih resiko-resiko apa yang mungkin terjadi. Ya, nah kemudian jika resiko tersebut terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh perusahaan? Kemudian ada aktivitas pengendalian atau control activity. Nah, ini adalah memastikan transaksi telah terotorisasi. Nah, berarti ini ada persetujuan ya dari pihak yang berwenang ya untuk setiap transaksi. Kemudian adanya pembagian tugas. Nah, ini juga sangat penting ya untuk menghindari penyimpangan ya atau fraud.
Kemudian pemeliharaan terhadap dokumen dan pencatatannya, perlindungan aset dan pencatatannya, kemudian pengecekan kinerja dan penilaian dari jumlah pencatatan yang terjadi. Kemudian komponen yang keempat adalah informasi dan komunikasi. Informasi digunakan untuk mengidentifikasi, mendapatkan, dan menukarkan data yang dibutuhkan untuk mengendalikan dan mengatur operasi perusahaan. Jadi dibutuhkan ya informasi dan komunikasi untuk melakukan pengendalian. Kemudian yang terakhir adalah pemantauan atau monitor. Ini komponen yang memastikan pengendalian beroperasi secara dinamis. Itu adalah 5 komponen pengendalian yang harus dilakukan oleh perusahaan ya atau diperhatikan dengan baik oleh perusahaan agar pengendalian atau kontrol dapat berjalan dengan baik atau berjalan dengan lancar. Oke, baik, selesai sampai di sini terkait dengan materi controlling ya atau pengawasan atau pengendalian. Adakah yang ingin ditanyakan? Ada ya, di live chat masih sepi. Baik, jika belum ada yang ditanyakan, saya sambil geser ke kuis ya. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Ini saya sambil geser ke kuis untuk pertemuan ke-10 ya, terkait dengan pengendalian atau kontrol. Nah, di sini kuisnya Anda cukup tentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Ya. Baik, ini yang pertama, mencegah adanya penyimpangan atau setidaknya memperkecil kesalahan yang mungkin terjadi merupakan pengertian pengendalian, benar atau salah. Yang kedua, pengendalian preventif merupakan pengendalian atas dasar subjek, benar atau salah. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi merupakan langkah pengendalian terakhir ya atau mekanisme ya, langkah tadi mekanisme pengendalian terakhir, benar atau salah. Yang keempat, stabilnya kondisi kas perusahaan menunjukkan gejala diperlukannya pengendalian, benar atau salah. Dan yang kelima, pemisahan fungsi sehingga peluang seseorang untuk berbuat salah dan menyembunyikan kesalahan atau kecurangan dalam organisasi normal menjadi minimum merupakan unsur prosedur pengendalian, benar atau salah. Baik, silahkan dikerjakan ya, jawaban cukup dengan B atau S saja. Ya. Nah, kemudian dikirimkan dalam 1 kali chat ya. Baik, silakan dikerjakan.
Baik, ini sudah masuk jawaban dari Mas Fajar Erlangga ya. Oke, ini Mas Audi juga sudah masuk. Oh, ini tadi yang WA ya Mas Audi ya. Ini baru saya balas Mas. Oke, Mas Muhammad Latif juga sudah masuk untuk jawabannya. Oke, Mbak Yohana, Mas Fikri, ini juga sudah masuk. Oke, Mbak Dewi Indah sudah. Mas Muhammad Abdul Aziz. Baik, kurang 3 lagi ya. Kalau dilihat dari viewernya sih ini masih ada 3 lagi. Yang presensi ada 14 sih di live chat. Ya, cuman yang nonton tinggal 10 orang. Ini yang 4 kemana ini? Baik, ini saya sambil geser ke tugas ya, sambil nunggu yang belum untuk kuisnya. Nah, ini nanti seperti biasa ya, untuk mata kuliah pengantar manajemen ini selalu saya berikan tugas ya. Nah, di sini nanti ada 5 soal essay, silahkan Anda kerjakan. Kemudian Anda kumpulkan melalui email dalam bentuk Word atau PDF ya. Subjek emailnya tugas 10 pengamen. Pengumpulan tugas maksimal Jumat 17 Desember 2021 ya. Jadi batas maksimal itu besok Jumat. Ya, itu batas maksimal ya. Jadi kalau misalnya Anda mau ngerjakan sekarang ya, atau besok Selasa, Rabu, Kamis, nah itu nggak apa-apa ya, langsung dikirimkan saja. Karena sampai kemarin masih ada yang tanya, Bu saya sudah ngerjakan, ini kalau saya kirim sekarang boleh nggak? Boleh ya, sebelum batas waktu yang ditentukan itu silahkan dikirim gitu ya. Nah, kemudian jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kendala saat mengerjakan tugas, silakan hubungi saya melalui WA. Baik, itu untuk tugasnya. Nah, ini nanti untuk tugas dan materi bisa Anda unduh melalui link Google Drive yang ada di Siakat ya, sudah saya masukkan untuk linknya. Ya, baik, saya cek dulu untuk jawabannya. Sepertinya sudah masuk ya untuk jawabannya, jawaban kuisnya sudah masuk semua. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya akhiri? Ya, jadi di sini tadi kita sudah bahas mengenai aktivitas krusial terakhir ya dalam implementasi perencanaan yang ada di dalam organisasi, yaitu aktivitas pengendalian atau kontrol. Ya, tadi kita sudah bahas mengenai definisinya, ya, tujuannya. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk mencegah ya. Mencegah terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian ya antara apa yang harus dikerjakan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian tadi kita juga sudah bahas mekanismenya ya, atau langkah-langkah dalam proses pengendalian tadi ya. Tentukan dulu standarnya, kemudian susun feedbacknya, kemudian diukur ya, kemudian tentukan tingkat dibandingkan antara feedback dengan ketentuannya atau standarnya. Nah, setelah dibandingkan, diukur ya tingkat penyimpangannya. Jika dibutuhkan tindakan korektif, baru diambil ya tindakan korektif apa yang diperlukan. Itu ya. Baik. Oke, Mbak Puspa tidak ada yang ditanyakan. Mungkin Mbak Puspa mewakili rekan-rekan yang lain ya. Biasanya kalau ada pertanyaan nggak ada. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, nanti kalau masih ada ya, setelah Anda baca-baca materinya lagi, ada yang ingin ditanyakan, bisa Anda tanyakan melalui WA. Ya.
Baik, kuliah saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya. Kemudian materi dan tugas dapat Anda unduh melalui link Google Drive yang ada di Siakat. Presensi